Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhwatal Islam azzani Allah wa iyyakum. Mari kita mulai pengajian kita masih membicarakan tentang udhiyah, tentang kurban. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan kesunnahan-kesunnahan yang ada pada udhiyah dan kemakruhan-kemakruhannya dan kesunnahan bagi orang yang ingin melakukan penyembelihan daripada hewan kurban. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan yang pertama, qala al-Hanafiyah, berkata ulama dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, yustahabbu lil mudahhi qabla at-tadhiyati rabtul udhiyati qabla ayyamin nahri bi ayyamin. Disunnahkan bagi orang yang ingin melakukan penyembelihan hewan kurban untuk mengikat hewan kurbannya sebelum hari tanggal 10, 11, 12, beberapa hari sebelumnya disunnahkan untuk mengikatnya. Tujuannya apa? Lima fihi minal isti'dadi lil qurbati wa izhari raghbati fiha, karena bersiap-siap untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurbannya dan sangat menyatakan, mengungkapkan kegembiraannya dengan kurban yang ia akan kerjakannya. Kenapa demikian? Yang kedua, fayakunu lahu fihi ajrun wa thawabun. Apabila lakukan demikian, diikat hewan kurban sebelum tanggal 10, 11, 12, karena dia bersiap-siap untuk ibadah kepada Allah dan karena ingin mengungkapkan kegembiraannya terhadap ibadah yang dia kerjakannya, padanya ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal Islam azzanillahu wa iyyakum, pengarang rahimahullah dia mengatakan, wa fi halit tadhiyati, pada waktu penyembelihan hewan kurban, yustahabbu li murid tadhiyati an yadhbaha bi nafsihi in qadara alaihi. Disunnahkan bagi orang yang mampu melakukan penyembelihan hewan kurban, dilakukannya sendiri jika dia mampu. Jika dia mampu, maka disunnahkan dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu untuk melakukan penyembelihan hewan kurban sendiri. Kenapa demikian? Li'annahu qurbatun. Yang pertama, dikarenakan udhiyah adalah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa mubasyaratuha bi nafsihi afdalu min tawliyatiha ghairahu. Maka dilakukan sendiri penyembelihan hewan kurban tersebut lebih utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada dia mewakilkan penyembelihannya kepada orang lain, kasal qurban, seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa demikian? Dalilnya mana? Bidalili, dengan dalil dari al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam saqa mi'ata badanatin hadiyatul harami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan 100 ekor unta sebagai hadiah untuk tanah haram Mekah. Fa nahara minha naifan wa sittina biyadihi syarifah. Kemudian beliau menyembelih 60 lebih ekor unta. Beliau sembelih sendiri. Summa a'tal madiyah li Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu fa nahara al-baqi. Sisanya 40 lebih diberikan kepada mantu beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, maka beliau melakukan penyembelihan hewan kurban. Inilah dalil yang diambil oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya disunnahkan bagi orang yang mampu melakukan udhiyah menyembelihkan langsung sendiri daripada hewan kurbannya. Kemudian ikhwatal Islam azzanillahu wa iyyakum, bagaimana jika orang tersebut tidak mampu untuk melakukan sendiri penyembelihan hewan kurbannya? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, fa illam yakunul mudahhi yuhsinu dzabha, maka jika orang yang melakukan penyembelihan hewan kurban tadi, yang ingin berkurban tadi, tidak mampu melakukan penyembelihan dengan sendiri, maka diperbolehkan dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, anaba anhu ghairuhu musliman, diperbolehkan mewakilkan kepada seorang muslim, tidak diperbolehkan kepada kafir. Disunnahkan demikian, diwakilkan harus dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, diwakilkannya harus kepada orang muslim, tidak diperbolehkan kepada orang kafir. Kemudian kesunahannya apalagi dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, yustahabbu an yatawajjaha adh-dhabihu lil qiblati. Disunnahkan orang yang menyembelih mengarahkan dirinya ke arah kiblat. Pada waktu motong hewan kurban, disunnahkan bagi orang yang menyembelih, disunnahkan untuk menghadap ke arah kiblat. Kenapa demikian? Kama fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadits Anas al-mutaqaddim, dikarenakan hal ini dikerjakan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah demikian bagi orang yang berkurban, yang ingin menyembelih hewan kurbannya, dia hadapkan dirinya ke arah kiblat. Kemudian ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum, yang kedua adalah
yustahabbu an yahdurul mudahhi ad-dabha, disunnahkan bagi orang yang berkurban untuk menghadiri penyembelihannya. Bagi orang yang ingin berkurban pada waktu ingin disembelih hewan kurbannya, sunnah untuk datang pada penyembelihan hewan kurbannya. Kenapa demikian? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah, dikarenakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, kata beliau, "Qumi ila udhiyatiki." Silahkan engkau saksikan daripada hewan kurban engkau. Fashhadiha, saksikanlah. Fa innahu yughfaru laki inda awal qatratin min damiha kam kullu dhanbin amaltihi. Maka sungguhnya Allah ampuni dosa setiap daripada percikan darah yang keluar dari hewan kurban engkau. Allah ampuni dosa-dosa engkau. Inilah yang merupakan sunnah daripada dalam madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu pada masalah penyembelihan hewan kurban. Kemudian ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, dan orang yang berkurban disunnahkan berdoa kepada Allah setelah hewan kurbannya disembelih, maka dia berdoa kepada Allah dengan kalimat doa ini, Allahumma minka walaka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sunnah demikian dalam madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, orang yang berkurban setelah disembelih hewan kurbannya untuk berdoa dengan kalimat ini, Allahumma minka walaka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian khotbah Islam azanillahu wa iyyakum, yang berikutnya adalah bagaimana kesunahan yang selanjutnya. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan dalam madhab jumhur, yaitu selain daripada al-Imam Abu Hanifah, madhab al-Imam Malik, al-Imam Asy-Syafi'i, al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhum, pengarang rahimahullah beliau mengatakan al-mustahabbu li muridit tadhiyah idza dakhala alaihi asrul hijjah an la yahliqa sya'rahu. Yang pertama ini disunnahkan bagi orang yang ingin melakukan penyembelihan hewan kurban, ingin memotong hewan kurban, maka orang yang ingin berkurban tadi disunnahkan apabila sudah masuk tanggal 10 Zulhijjah, dari tanggal 1 sampai sebelum disembelih hewan kurbannya, disunnahkan untuk tidak mencukur rambutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wala yuqallima azfarahu, disunnahkan untuk tidak menggunting kukunya. Jadi orang yang ingin berkurban dalam madhab jumhur, dalam madhab al-Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, disunnahkan yang pertama tadi tidak mencukur rambutnya. Yang kedua, tidak menggunting kukunya. Sampai kapan hal itu dikerjakannya, ditahannya, tidak mencukur rambutnya, tidak menggunting kukunya? Hatta yudahhiya, sampai dia melakukan penyembelihan hewan kurbannya. Jadi setelah dikurbannya disembelih, barulah diperbolehkan untuk mencukur rambutnya dan menggunting kukunya. Bahkan pengarang rahimahullah dia mengatakan apabila orang yang berkurban tadi kemudian dia mencukur rambutnya sebelum disembelih hewan kurbannya, atau dia menggunting kukunya sebelum disembelih hewan kurbannya, maka hukumnya bagaimana? Dalam madhab jumhur, bal yukrahu lahu dzalika, hukumnya makruh. Artinya hanya sebatas makruh saja apabila ada orang yang ingin berkurban kemudian dia mencukur rambutnya pada tanggal 1 sampai disembelih hewan kurbannya. Ini adalah madhab jumhur, yaitu madhab pendapat daripada Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhum. Dalilnya mana? Yang diambil oleh jumhur ulama dengan dalil daripada hadis dari As-Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, idza raaitum hilal dzulhijjah, apabila kalian melihat hilal bulan Zulhijjah, masuk tanggal 1 Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudahhiya, dan salah seorang kalian ingin melakukan penyembelihan hewan kurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaklah jangan mencukur rambutnya dan jangan menggunting kuku. Inilah dalil yang diambil oleh jumhur ulama bahwasanya disunnahkan demikian bagi orang yang ingin berkurban, masuk tanggal 1 Syawal hingga disembelih hewan kurbannya, disunnahkan tidak mencukur rambutnya dan tidak menggunting kukunya. Sementara ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, yang berikutnya pengarang rahimahullah beliau mengatakan dalam madhab jumhur, apalagi sunnahannya, pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa adhafa jumhur anna yundabu tawjihu dhabihatil qiblati ala janbiha al-aisari in kanat minal baqari wal ghanami. Disunnahkan orang yang ingin menyembelih hewan kurban mengarahkan hewan kurbannya yang ingin disembelih ke arah kiblat,
di atas lambung yang sebelah kiri. Jadi ditidurkan bukan lambung sebelah kanan. Sunnahnya hewan kurbannya kambing, kemudian sapi, disunnahkan lambung kirinya kita balikan, lambung kirinya lebahkan dia pada lambung kirinya, kemudian arahkan ke arah kiblat. Disunnahkan demikian. Yang pertama itu. Yang kedua adalah wa yaqulu dzabih, dan orang yang ingin menyembelih dia mengucapkan kalimat seperti ini, bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza minka wa ilaika. Sangat ringkas dalam madhab jumhur ulama. Apabila ada orang yang ingin menyembelih tadi, pertama, arahkan, rebahkan hewan kurbannya kambing dan sapi ke arah lambung kirinya. Kemudian yang kedua, yang menyembelih dia mengucapkan kalimat seperti ini, bismillah, wallahu akbar, Allahumma hadza minka wa ilaika. Kenapa demikian? Dikarenakan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dzabaha yaumal 'aid kabishaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyembelih 2 kambing kibas pada hari Aid tanggal 10 Dzulhijjah. Tsumma qala hina wajhaha. Kemudian Nabi mengucapkan kalimat seperti ini, kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Pada waktu ingin menyembelih hewan kurbannya, Nabi mengucapkan kalimat ini, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin bismillah wallahu akbar Allahumma hadza minka wa laka. Oleh karena itu, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, tadi jumhur mengatakan sunnah bagi orang yang ingin menyembelih hewan kurban tadi, dia ucapkan kalimat yang paling ringkas, yang paling pendek kalimatnya tadi, bismillah wallahu akbar Allahumma hadza minka wa ilaika. Bahkan pengarang rahimahullah beliau mengatakan dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa qad 'addada Syafi'iyah 5 asya' tustahabbu inda dzabh. Disunnahkan dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu 5 hal ketika ingin menyembelih hewan kurban. Yang pertama, at-tasmiyah bil basmalah kulliha au bismillah, mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim secara sempurna atau hanya mengucapkan kalimat bismillah saja. Yang kedua, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama bismillah minimal atau bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ucapkan kalimat salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wastiqbalul qiblah bidzabihah, hadapkan kambing, sapi, unta ke arah kiblat. Yang keempat, wat takbiru qabla tasmiyah atau ba'daha, mengucapkan kalimat takbir sebelum membaca bismillah atau setelahnya. Jadi kalimat takbir sebelum membaca bismillah, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang berikutnya, wa du'a bil qabuli fayaqulu dzabih, mengucapkan kalimat doa agar Allah terima sembelihan hewan kurbannya dengan kalimat tadi, Allahumma hadhihi minka wa ilaika. Bahkan pengarang rahimahullah beliau mengatakan dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu bagaimana afdalnya, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan wal afdalu an yadhbaha ar-rajulu bi nafsihi in ahsana adh-dhabha ittiba'an lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling utama, seseorang itu menyembelih hewan kurban sendiri langsung apabila dia bisa, dia mampu. Pendapat daripada pendapat al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, maka orang tersebut disunnahkan untuk menyembelih langsung sapi, kambing atau untanya. Kenapa demikian? Karena mengikuti kerjaannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.